Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Ataka, dimanapun teman-teman berada. Kita kembali lagi di podcast Al-Ataka dengan Prof. Akmal. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara-saudara, kita ini sedang dalam suasana Idul Adha. Baru banyak yang potong kurban, ini pun bau-bau sapi masih tercium di mana-mana hari ini. Karena Prof. Akmal juga kelihatan kan tambah cerah kayaknya nih, Prof. Ya. Alhamdulillah. Kemarin sampai naik ke atas, Prof. Great Wall itu. Prof. Akmal baru pulang melancong dari negeri Tiongkok. Nanti segmennya itu bahas dengan profesor satu lagi yang berangkat ke sana juga. Iya. Sama-sama dari Tiongkok. Kali ini kita akan bahas tentang kurban. Sahabat-sahabat Al-Ataka, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan seputar kurban dari masyarakat, tentang bagaimana filosofi kurban dan bagaimana cara menumbuhkan semangat untuk berkurban. Penting itu, Prof. Kemarin dekat rumah ada orang yang kita tidak sangka-sangka dia mau berkurban, tapi ternyata dia berkurban gitu. Itu kan akhirnya menampar secara harfiah bagi kami. Kenapa orang yang kami anggap ini paling layak untuk kita beri daging kurban, ternyata dia kurban, Prof. Makanya kita butuh semangat atau filosofi orang yang berkurban itu bagaimana, Bro? Ya, makasih Imam. Teman-teman Al-Ataka di mana saja berada, terima kasih. Kita kembali dalam dialog yang penting ini. Kurban itu ibadah kemanusiaan, ya. Bahkan ibadah yang paling tua sekali. Kurban yang akar katanya dari qoroba, yang bermakna dekat, mendekatkan. Jadi kurban itu sarana bagi makhluk untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia memang ibadah yang sejarahnya cukup panjang sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, yang menarik itu dalam 3 titik peradaban kurban, kalau boleh kita sebut. Pada era Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad, itu kurban itu adalah batu uji, alat uji bagi seseorang terkait dengan Sang Khalik. Batu uji yang dimaksud itu pertama, apakah ia lebih mencintai Khaliknya, penciptanya, atau lebih mencintai makhluk yang setara dengan dirinya, atau yang sejajar dengan dirinya, atau di bawah dirinya. Itu makna kurban yang pertama, dia alat uji untuk menguji cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani tidak, sanggup tidak dia mengorbankan anaknya demi Allah. Gitu kan? Itu makna batu uji. Untuk melihat siapa anaknya yang paling patuh antara Habil dan Qabil, atas petunjuk Allah, Nabi Adam memerintahkan anaknya untuk berkurban. Lagi-lagi itu sebagai alat uji, batu uji. Nah, pada era Rasulullah, kurban itu juga menjadi alat uji. Apakah kita punya perhatian kepada orang lain, kepedulian sosial, atau kita menjadi manusia yang sangat individualistik? Untuk menjawab apakah itu, maka kurban adalah sarananya. Walaupun pada tahap berikutnya ujiannya beda lagi. Misalnya begini, oke, saya berkurban untuk menunjukkan diri saya itu lebih mencintai Allah ketimbang harta yang saya punya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu benar-benar muncul dari hatinya yang paling dalam? Itu persoalan-persoalan yang lain lagi. Jadi yang pertama, kurban itu adalah alat uji untuk melihat seberapa kuat, seberapa tebal rasa cinta kita kepada Allah SWT. Karena tiada kecintaan yang paling agung, paling abadi kecuali kepada Allah. Dan semua kecintaan selain kepada Allah itu menjadi larut, menjadi
hapus. Yang tetap itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kurban yang pertama ya, bagaimana kita relasi dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Yang kedua, makna kurban itu terkait dengan diri. Terkait dengan diri. Maksud terkait dengan diri ini, kita ini kan punya kecenderungan-kecenderungan. Kalau bahasa Quran itu disebut zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kita ini diberikan oleh Allah kecenderungan-kecenderungan untuk suka terhadap sesuatu. Dan itu nggak perlu dipungkiri, nggak perlu ditolak. Kita suka nggak pada uang? Ya suka. Kita suka nggak kepada wanita? Ya suka. Yang nggak boleh kan suka sama laki-laki. Berbeda dia kan. Bahaya. Kalau laki-laki suka nggak kepada perempuan suka, itu nggak bisa dipungkiri. Suka tidak punya anak, ingin tidak kita punya rumah, punya mobil, punya segala macam, itu ada pada diri kita, dan by design memang Tuhan ciptakan begitu. Jadi jangan tolak kecenderungan diri kita untuk mencintai dunia. Tidak ada yang salah untuk mencintai harta, tidak ada yang salah untuk menjadi kaya, tapi persoalannya adalah di mana kita menempatkan materi itu dalam struktur batin kita. Menempatkan harta, menempatkan uang, menempatkan istri, menempatkan anak dalam struktur batin kita ini, diri kita ini. Apakah dia menjadi sesuatu yang primer, atau menjadi sesuatu yang sekunder, atau menjadi tertier? Kalau dilihat dari ayat Al-Quran, itu kalimat yang dipakai adalah zuyyina. Zina. Zina itu maknanya hiasan. Nah, kita harus menjadikan istri, anak, harta, benda yang lain, kendaraan yang lain, itu harus membuat hidup kita menjadi lebih indah. Tapi bukan itu yang menentukan kualitas rohani kita. Kualitas rohani kita tetap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah. Tapi ketika kita bicara semuanya untuk Allah, kita ingin mengabdi kepada Allah. Istri ini menjadi teman sejati kita, pendamping kita untuk memuluskan pengabdian itu kepada Allah. Nah, yang menjadi masalah adalah orang berpaling kepada yang sekunder menjadi primer. Perhatikan Imam itu, surah Quraisy itu bagi saya surah itu penting sekali. Li'ila fi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu kan di situ kan fal ya'budu rabb hadzal bait. Kenapa di situ ada kalimat fal ya'budu rabb hadzal bait? Sembahlah olehmu rabb hadzal bait. Tuhan pemilik. Kenapa? Karena ada potensi orang untuk mengagumi Ka'bah sedemikian rupa, tapi lupa kepada sang pemilik. Gini, kira-kira begini tuh. Kalau ingat imam kagum kepada istri, engkaulah bintang segala macam, kita masih ingat nggak dengan sang penciptanya gitu? Itu kan jadi masalah itu. Kita mengagumi keindahan danau, tapi apakah pada saat itu kita tersadar siapa yang menciptakan danau? Kita kagum kepada gunung, pada saat itu tersadar tidak siapa yang mencipta gunung? Orang sering dalam ayat itu disindir, dia kagum kepada ciptaan, tapi lupa kepada penciptanya gitu. Nah, jadi kalau begitu, harta dalam struktur batin kita bukan menjadi bagian integral dari batin itu sendiri. Biarkan nafs, ini kalau kita dalami kaji itu, nafs jiwa kita itu biarkan dia dalam kesendiriannya. Itu yang kita sebut nafs al-mutmainnah itu. Tidak dicampuri oleh apapun. Harta di luar, istri di luar, keluarga di luar, materi di luar, emas di luar, mobil di luar, tanah di luar itu semua. An-nafs ini hanyalah jiwa keakuan kita yang melakukan relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nanti dia
menjadi berteman, atau bukan berteman istilahnya ya, kita cenderung menjadikan harta itu sebagai fokus dalam hidup kita, maka kita telah menempatkan makhluk setara dengan sang Khalik. Jadi kalau dalam peristiwa Ibrahim itu, Ibrahim mau bilang, ya Allah, siapa yang tidak cinta dengan Ismail? Anak yang kutunggu-tunggu puluhan tahun, anak yang lagi lucu-lucunya. Tapi ketika engkau perintahkan untuk kukorbankan Ismail, tidak mungkin kutempatkan pada posisi yang sejajar. Tidak ada pilihan di situ. Mendahulukan Allah atau Ismail, sebenarnya nggak ada pilihan, karena bukan sejajar. Nah, kalau begitu, ketika orang berkurban, nggak ada pilihan. Ketika dia memang punya uang yang memungkinkan dia berkurban aja. Itulah yang contoh yang Imam kasih tadi. Dia berpikir dia punya uang gitu. Dan ketika uang ini ada, inilah yang harus dia kurbankan. Bukan dia harus membuat pilihan-pilihan yang lain. Mana prioritas, mana ini. Enggak, dia harus mengorbankan itu. Sebagai wujud dari kecintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu berarti orang yang kurban tadi, dia tidak sejajarkan antara hartanya dengan Khalik. Paten itu, Bang. Iya. Betul. Iya. Itu orang yang paten. Lalu kalau kita cerita tentang implementasinya, kurban itu setelah kita potong, Bang, pembagian daging semua, muncul pertanyaan awam dari masyarakat. Ustadz, misalnya nanya, Ustadz, untuk yang dapat daging kurban ini boleh nggak orang-orang yang non Islam dapat juga? Tapi kan banyak itu pertanyaan yang muncul itu. Jadi kurban itu dia diposisikan pada 3 level. Pusatnya kita ini sebagai manusia. 1, kurban itu relasi kita dengan Allah. 2.400.000 itu, 2.500.000 ataupun berapapun kurban. Saya selalu bilang begini, itu kurban minimalis. Itu kurban yang amat sangat kecil, at least pinomat. Bahasa Arabnya alal akal. Paling tidak 1 bagian itulah kita berkurban. Imam bisa bayangkan gitu. Tapi kalau kita contohkan Rudi nggak bisa juga kan? Karena Rudi mungkin nggak sampai uangnya 5 miliar atau 1 miliar. Belum sampai. Maksud saya begini, kalau ada orang punya uang 1 miliar, lalu dia berkurban 2.500.000, itu terasa nggak sama dia? Harusnya nggak. Nggak ada terasanya uang dia 1 miliar kok 2.500.000. Jadi kalau orang punya uang hanya 5 juta, tapi dia keluarkan 2.500.000 untuk kurban, itu terasa. 50% dari uangnya. Iya, itu terasa sekali. Nah, sebenarnya kurban itu harus mengukur pada titik mana yang kita benar-benar jiwa kita sedikit terganggu sebagai langkah awal. Tapi ketergangguan jiwa kita itu selalu selesai dengan kembalinya kepada Allah. Misal, dia punya uang 30 juta. Ya, lalu dia berkurban 1 ekor lembu, 17 juta. Berapa sekarang? Sekitar itulah. Sekitar 17 juta. Tergantung beratnya tuh. Waduh, separuh uangku hilang. Tapi setelah itu kan dia mengalami gangguan sedikit. Mak, 17 juta padahal aku bisa 2.500.000. Tapi kalau aku 1 lembu juga oke, kata dia. Mak, besar sekali. Tapi dia percaya, ini kan tidak ada yang sia-sia. Nanti kan akan dikembalikan Allah kembali uang itu. Udah selesai. Akhirnya batin dia selesai untuk berkurban 1 ekor lembu itu. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, relasi kita dengan Allah, kurban itu adalah media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lewat kurban. Jadi mendekatkan diri kepada Allah ada lewat sholat, ada lewat puasa, ada lewat haji, ada lewat harta benda, ada lewat kurban tadi. Makanya Allah katakan dalam konteks ini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging, dan memang Allah nggak perlu daging itu. Yang ingin dilihat Allah, kamu takwa enggak ketika berkurban ini? Itu relasi kita dengan Allah. Itu lepas dari materi. Nggak ada mau 2.500.000, mau banyak dia berkurban, yang diuji Allah pada saat itu adalah batinnya. Sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Pada level 2, kurban itu adalah pertarungan batiniah untuk menyingkirkan sifat-sifat kebinatangan pada diri kita.
Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ulaika kal an'am. Kenapa selalu Al-Quran mengatakan mereka itu seperti binatang perilakunya? Ini kan kita ini ada wajah, ada pipi, ada tangan, ada semua segala macam. Ini kan bentuk jasa dia kasar kita sebagai manusia. Pada titik ini kan semua kita manusia. Tapi kalau nanti dilihat pada optik yang lain, melihat perilaku kita, itu kita bisa bergeser dari manusia menjadi binatang. Orang yang rakus, serakah, tamak itu mencerminkan jiwa kebinatangan. Nah, orang yang berkurban secara batiniah itu mendeklarasikan dirinya untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam dirinya. Dan sifat kebinatangan yang paling berat dihadapi manusia itu adalah kerakusan dan ketamakan. Saya tidak tahu apakah persis atau tidak ibaratnya. Kenapa semut mati di lumbung gula? Itu satu pertanyaan. Keserakahan ya yang membawa kepada kehancuran. Jadi kurban itu di sana lembu kita disembelih, tapi di sini kita menyembelih sendiri. Banyak orang gagal berkurban, dia saksikan lembunya disembelih oleh tukang jagal, apa istilahnya sekarang itu? Iya. Juleha. Juru sembelih halal. Dia saksikan lembunya disembelih, tapi dia gagal menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam dirinya. Hari ini 11 Dzulhijjah, besok dia menunjukkan sifat kerakusannya. Besok dia menunjukkan sifat ketamakannya. Besok dia menunjukkan sifat tidak tahu malunya. Lah, padahal dia baru berkurban. Kenapa itu terjadi? Karena yang disembelih itu adalah lembunya oleh si Juleha, tapi dia gagal menyembelih sifat-sifat kebinatangan pada dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kurban itu pada dimensi sosialnya. Dimensi sosial yang dimaksud itulah kenapa daging kurban itu dibagi ya. As-sulus itu. As-sulus itu maknanya sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk jiran tetangga atau siapapun. Jadi tidak ada persyaratan orang mendapatkan kurban itu harus fakir, harus miskin. Itu sepertiga memang untuk fakir miskin. Tapi ada sepertiga lagi untuk jiran tetangga. Lalu kalau pertanyaannya, boleh nggak non-muslim mendapatkan daging kurban? Kenapa tidak? Nggak ada masalah di situ. Karena dia berada pada level 3. Level 3 itu implikasi nilai dari kurban itu adalah kepedulian sosial. Ya, kita punya tetangga yang hubungannya baik. Ya, kadang-kadang kita sering lupa, dia nyembelih lembu sendiri, kambing sendiri, beraknya di situ, tainya di situ, tetangganya mencium. Tapi begitu disembelih tidak dibagi kan. Nah, ini sebenarnya pada level 3 itu daging kurban itu kata Allah bukan sesembahan, bukan upeti, bukan jamuan seperti keyakinan orang-orang dulu. Karena dia bukan itu, nikmati aja bersama. Engkau yang berkurban pun boleh menikmati, cuma ini penting kita beri catatan kepada sahabat-sahabat kita bahwa yang boleh dimakan itu sepertiga itu jangan dipahami supaya lauknya aman 3 minggu ini. Karena dia banyak berkurban kan, banyak itu dia simpan daging di kulkas itu kan. Lalu dalam sebulan dia bisa aman. Sebenarnya tidak begitu. Ada yang orang lupa, ya bukan lupa atau tidak terperhatikan. Tapi saya mengatakan budaya kita tidak mendukung itu. Apa itu? Nabi pernah mengatakan, kenapa bulan Dzulhijjah 4 hari diharamkan berpuasa? Idul Fitri hanya 1 hari saja. Tapi kalau Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 haram berpuasa. Ternyata ini bukan tanpa sebab. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Jadi hari ini adalah hari
yang kita banyak makan, banyak minum, banyak zikir. Makanya saya selama 3 hari ini program diet saya longgar balik. Blas itu dia, nggak apa-apa. Kalau Imam Rudi mau undang makanya kita datang. Karena memang ayamu aklin wa syurbin, dan daging kurban yang dimakan itu barokahnya luar biasa. Jadi maksudnya ayamu aklin itu, teman-teman para sahabat kaum muslimin, masalah daging kurban itu, undanglah 5 orang, 6 orang anak yatim ke rumah, datanglah dia ke rumah kita, berzikirlah, bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan. Lalu makanlah beramai-ramai. Jadi maknanya bukan itu, bukan untuk diri sendiri. Coba bayangin. Kalau ada satu keluarga 5 orang berkurban 1 lembu. Ya. Nah, 5 orang, kita genap ada 7 lah. 7 orang berkurban. Pas 1 lembu untuk 1 keluarga. Berat lembunya 90 kg. Berarti untuk mereka saja itu 30 kg. 30 kg itu kalau dipotong-potong jadi rendang itu dapat berapa banyak? 1 hajatan. 1 hajatan kan? Apakah itu maksud Nabi bahwa as-sulus itu kita disunatkan untuk memakannya? Iya, makanlah itu, tapi menjadi lebih baik lagi kalau orang kita undang ke rumah kita makan. Ya. Tapi budaya kita kan tidak mendukung itu. Saya tidak tahu. Padahal nggak ada satu isyarat pun yang bisa dipertanggungjawabkan Idul Fitri itu harus banyak kuehnya. Malah masanya lama sampai sebulan kuehnya keras-keras. Kan nggak ada itu, dalilnya itu nggak ada. Tapi kalau Idul Adha ini ada, tapi kita tidak menggunakan itu. Iya ya, tapi nggak familiar ya Bang. Ya itu, padahal Idul Adha ini adalah Idul Akbar. Hari yang besar ya, hari raya yang besar, sampai 4 hari kita diharamkan berpuasa gitu. Tapi karena budayanya tidak demikian, ya sudah. Orang pagi-pagi, coba lihat apa beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Beda. Ada nggak orang pakai daster sholat ke masjid lalu pakai telekung aja? Adha. Iya. Di Adha ada. Di Fitri nggak ada. Iya, kadang-kadang dia sholat pakai baju kaos, biasa pakai merek, ya Allah ya Rabbi. Itu kan Idul, hari raya itu kan. Beda dengan Idul Fitri. Jadi Idul Adha ini dianggap, ya sudah, hanya sholat aja, selesai sholat udah gitu kan. Padahal dia memang dijadikan momentum untuk makan bersama, makan ramai-ramai, dan karena memang hari raya itu memang identik dengan makan besar. Iya, kalau orang Idul Adha itu biasa begitu, dia hanya nganggap bahwa kita sholat biasa, habis itu kita potong kurban, selesai gitu. Ya. Tapi kalau di Idul Fitri berbeda, bahkan lebih panjang lagi seremonial Idul Fitri itu daripada Idul Adha. Ya. Orang bisa datang ke rumah, makan bersama, ternyata itu di Idul Adha. Bukan di Idul Fitri. Bukan Idul Fitri. Sejatinya begitu. Jadi teman-teman akhirnya kita salah dengan memahami. Bukan salah, mungkin harusnya menambah ya. Idul Fitri nggak apa-apa kita buat gitu. Idul Adha juga kita buat gitu ya, Bang. Ada satu persoalan begini. Ada nggak disuruh berkurban bersama dengan Idul Fitri? Kan nggak ada itu. Tapi dia pada Idul Adha. Idul Adha itu dirangkaikan, malah yang terbaik. Yang terbaik itu lepas sholat Idul Adha, orang langsung ke lapangan menyembelih. Para ulama menjadikan dalilnya itu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik wanhar. Salatlah engkau karena Tuhanmu dan alirkanlah darah, wanhar, berkurbanlah. Makanya memang ada dilematis sebenarnya, tapi kita sulit juga menjelaskan ke masyarakat, itu memang harus pelan-pelan. Banyak masjid menunda penyembelihan hewan kurban pada hari Jumat, pindah ke hari Sabtu. Hari ini. Padahal kalau kita mau jujur, tidak ada tempat yang paling baik yang disepakati para ulama
Yang terbaik itu adalah menyembelih kurban itu setelah Setelah sholat Id. Karena untuk sholat Id, 10 Zulhijjah, menyembelih kurban tidak ada khilaf. Di kalangan ulama tidak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat. Tapi 11, 12, 13 itu ada khilaf. Ada yang mengatakan itu boleh hari untuk menyembelih, tapi ada yang mengatakan tidak, udah selesai. Dia pada selesai sholat Idnya. Tapi di masyarakat masih ada paham kalau disembelih nanti terpotong dengan sholat Jumat, bla bla. Tapi kalau kita mau jujur, itu waktu yang paling abdol, paling clear, yang kita akan katakan tidak ada khilaf di situ itu ya di situ sebenarnya. Bukan berarti orang menyembelih hari ini pun tidak ada, bukan hari ini nggak sah sih, nggak ada masalah. Tapi paling tidak itu dari sisi dalilnya ada perbincangan di kalangan para ulama. Kalau di hari setelah sholat ya. Kalau kita tunda 1 hari dia. Tapi kalau dia setelah sholat Id langsung sembelih, nggak ada khilaf. Nah, itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Itu dia. Bukan berarti nggak boleh ya. Bukan berarti nggak ada masalah sih, aman aja, aman gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Paten. Jadi ada satu lagi pertanyaan, Bang. Ini kan sebelum nanya ini kan kita udah searching nih pertanyaan dari teman-teman. Terus bilang begini, Ustaz, boleh nggak kita berkurban, tapi kita ngutang? Iya. Cuman itu. Yang perlu kita kembali ingatkan, kurban itu sesungguhnya dia sunat muakkad. Sunat muakkad gitu. Kalau kita menggunakan kata harus atau wajib dalam konteks Indonesia itu, bukan dalam konteks hukum. Ini jangan disalahpahami. Dalam konteks bahasa Indonesia, kurban itu dalam tanda petik wajibnya kira-kira gitu ya, itu pada keluarga, bukan pada individu. Maksudnya rame-rame boleh gitu? Pada keluarga. Jadi kapan orang berkurban itu dilihat dari kekuatan keuangan keluarga. Misal, beda zakat. Sumsuman itu boleh, Pak? Gini, yang maksud dengan kekuatan keluarga ini seorang ayah ketika masuk 1 Zulhijjah atau 2 minggu sebelum Zulhijjah, dia tanya istrinya, "Dek, uang kita berapa yang ada di tabungan?" Kata istrinya, "Uang kita ada 30 juta, Bang." 30 juta itu berapa kita bisa berkurban? Dua berapa? 5 juta. Ya sudah, kemampuan keluarga itu untuk berkurban 5 juta. 2 bagian. Tapi 2 bagian ini sebenarnya bisa dipahami 1 keluarga itu berkurban. Jangankan 2, 1 aja pun udah bisa mencakup semua keluarga. Itu dia marahnya. Kalau zakat enggak. Suaminya dokter, istrinya insinyur, suaminya bayar zakat profesinya, tidak berarti istrinya selesai bayar zakatnya. Dia masing-masing individu, tapi kalau kurban enggak. Jadi kurban itu adalah keharusan, kewajiban dalam tanda petik bagi sebuah keluarga. Jadi ketika begitu ayahnya berkata, "Anak-anak, hari ini, tahun ini kita berkurban, bisanya cuma 3 bagian, anaknya 4, dia 2, 6 orang. Cuman inilah yang bisa kita berkurban tahun ini." Lalu kurban ini adalah tanda kita lebih mencintai Allah ketimbang harta. Dia berikan pemahaman kepada keluarganya. Itulah mengapa kurban itu selalu melibatkan keluarga. Dia bukan ibadah personal. Pada masa Nabi Adam, kurban itu solusi bagi persoalan yang dihadapi keluarga. Bagaimana menyelesaikan perkawinan Habil, Qabil, Iklimah, Labuda ini? Yang gak ada manusia lain kala itu cuma mereka aja yang ada. Tapi kalau dia ketika dia tidak diperantarai, tidak dijadikan silang, itu gak ada aturan, dibuat juga aturan. Minimal aturannya silang. Anak pertama dengan anak ketiga, anak kedua dengan anak keempat. Gak selesai. Untuk menyelesaikannya gimana? Berkurban, siapa yang paling ikhlas? Itu problem keluarga. Pada masa Nabi Ibrahim itu juga problemnya keluarga. Memang pada cerita ayat itu Hajar tidak dilibatkan, tidak ada dialog dengan Hajar.
Yang ada kan antara Ibrahim dengan Dengan putranya Ismail. Ismail. Tapi kalau kita lihat, apakah mungkin Nabi Ibrahim mengabaikan istrinya? Nanti kalau imam baca tafsir ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tandus, ketika Ismail masih bayi kala itu, Hajar itu hanya bilang kepada suaminya, ini imam ya, kalau istri-istri itu kayak Hajar cara berpikirnya, waduh, hebat kali. Dia bilang begini, ketika Ibrahim mau pergi, meninggalkan anak dan istrinya, Hajar bilang, Bang, ini perintah Allah enggak nih? Dijawab oleh Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Sami'na wa ata'na, silakan pergi. Karena bagi Hajar, kalau mereka ini, coba bayangin tuh, anak masih kecil bersama Hajar, ditinggalkan di lembah yang tandus, nggak ada air, nggak ada pohon-pohon, nggak ada siapa-siapa, suaminya nyelonong pulang saja kembali ke tempat Sarah. Berat nggak itu? Tapi ketika ditanya, ini perintah Allah nggak? Iya, perintah Allah. Selesai, silakan terpotong. Nah, jadi kalau kita kasih gaji ke istri, dia bilang, Bang, ini rezeki dari Allah. Iya, selesai, nggak ada lagi pertanyaan. Nggak ada tapi-tapi. Ya kayak nggak ada. Nampaknya yang berarti berat itu, payah itu. Iya itu. Payah lah perempuan kayak gitu. Itu Kan? iya. Nah, itu yang terjadi kan. Jadi ketika dijawab ini perintah Allah, selesai. Saya menduga walaupun tidak ada ayat itu. Tapi tidaklah mungkin rasanya Ibrahim tidak cerita. Sebelum dia cerita kepada anaknya, istriku, aku bermimpi ini gimana? Baru dikonfirmasi kepada anak, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minasabirin. Selesai kan? Keluarga, pada masa Nabi juga begitu. Maka Nabi itu kurbannya itu gimana itu? Hadza anni wa an ummati yang belum berkurban. Ini dariku, dari umatku yang belum berkurban. Bahkan dalam riwayat yang lain, siapa yang hanya berkurban, bisanya hanya satu kibas, satu kambing, itu sudah memadai untuk satu keluarga. Bahkan lembu itu dalam bahasa fikihnya, Pak. Saya masih ingat itu karena saya hafal bahasa fikih sunnah itu. Itu bunyinya begini, wa yajuzut tasyrik. Boleh berkongsi. Dalam bahasa kita itu boleh tek-tekan. Satu lembu, 7 orang. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Yang saya kira pemahaman kita masih keliru. Ini di sini. Jadi kalimat fikihnya itu boleh kongsi, boleh bersyarikat, boleh kumpul, boleh tek-tekan. Satu lembu untuk 7 orang. Nggak bisa lebih. Kurang bisa, lebih nggak bisa. 7,5 nggak bisa. Karena yang satu pekurban itu sedang hamil 8 bulan. Oke, dia itu mau kan, ikut gitu, nggak bisa. Dia kan satu lembu untuk 7 orang, 7 Bang. orang. Itu kan banyak umum dibuat masyarakat. Itu banyak umum. Iya. Tapi pertanyaan masyarakat, satu bagian boleh nggak sum-suman? Kalau di dalam keluarganya nggak ada masalah. Kalau dalam keluarganya? Dalam keluarganya, karena memang tadi saya katakan beban kurban itu pada keluarga. Mau tidak mau, peristiwa kurban yang paling berat itu contohnya Nabi Ibrahim. Nggak bisa Anda. Coba cari di antara sejarah para nabi, siapa yang ada perintah kurban untuk menyembelih anak? Menyembelih anak, orang kehilangan anaknya ada. Nabi Yakub, ya kan? Kehilangan Yusuf. Aja. Hilang. Dia masih punya harapan bertemu. Tapi ini di hadapannya sendiri dia mau menyembelih anaknya. Itu ujian yang tidak kecil. Makanya Quran itu mengatakan tentang Nabi Ibrahim, wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Diuji dengan berbagai macam ujian yang berat, tapi Nabi Ibrahim berhasil menuntaskannya. Makanya Imam, saya bilang dengan bapak-bapak ibu-ibu juga, jangan pernah berpikir berkurban itu untuk giliran. Jangan gara-gara kurban suami istri berantem. Tahun lalu abang, tahun ini abang, terus abang aja, aku nggak pernah, kata dia.
Nggak mesti. Hari ini mah punya satu ya satu, keluarga ini dua ya dua, tiga ya tiga. Cuman panitia kita harus juga tercerahkan. Kalau saya pernah, ini saya waktu dulu udah lama tuh masih jadi apa? Pejuang kehidupan yang berat sekali sampai sekarang pun tetap berjuang, ya kan? Wah, itu Tapi dulu sekali tuh. saya bilang ini kurban keluarga Azhari Akmal Tarigan. Panitianya nengokin saya, loh Pak, Cuman ngomongnya gitu. gimana Pak? Bapak korban satu keluarga. Dia nggak ngerti, nggak paham. Saya bilang tulis aja keluarga. Loh Pak, nanti gimana nyebutnya? Menyebutnya 5 keluarga sehari, gimana itu Pak? Ya udahlah, terserahmu lah saya bilang. Karena belum tercerahkan dia. Jadi memang tekanannya itu pada keluarga. Sehingga semangat kurban Nabi Ibrahim itu menjadi nilai yang hidup di dalam keluarga-keluarga muslim. Jadi dengan kata lain, kurban itu momentum untuk menjadikan pribadi kita sebagai seorang ayah, seorang suami persis seperti Ibrahim. Jadilah istri persis seperti Hajar. Jadilah anak persis seperti Ismail. Itulah sebenarnya yang mau dibangun dari kurban ini. Jadi jangan cerita kurbannya cerita rendang, cerita kari, cerita kuah belangong, ya kan? Cerita sate, cerita bakso. Kalau ini nanti cerita kurban ini, maka esensinya menjadi terabaikan. Jadi teman-teman mulailah tercerahkan dengan seputaran kurban, termasuk panitia juga. Jangan bingung kalau misalnya nanti ada orang yang mau kurban, ini dari keluarga imam, ini dari keluarga Prof. Akmal. Itu jangan bingung, karena memang semangat berkurban tadi kata Prof. Akmal adalah untuk keluarga, bukan nafsi, bukan pribadi begitu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa ditonton semua teman-teman. Nanti kita kasih judul yang agak bombastis ini, karena ini penting. Betul, ini penting. Kenapa? Karena orang salah paham kan tentang adha ini. Paham kan tidak se-euforia Idul Fitri, Bang. Tidak se-euforia Idul Fitri, tidak sesakral Idul Fitri. Orang menganggap ini biasa-biasa aja begitu. Dan ya kita kepengen supaya masyarakat bukan menghilangkan euforia yang ada di Idul Fitri, tapi juga membuat hal yang sama di Idul Adha ini. Gitu. Makanya tadi sebelum kami Prof. Akmal udah pesan makanan tadi kan, Bang Rod kan. Dan pikir kok pesan makanan rupanya karena ini Idul Adha. Oke, ada kalimat penutup, Prof? Yang paling penting ibadah dalam Islam itu memang terkait dengan momentum. Ini kan termasuk ibadah tahunan, haji tahunan, puasa itu ibadah tahunan. Beda dengan sholat. Sholat itu dia menjadi kontrol kita. Maka jarak antara zuhur dengan asar itulah sebenarnya penjagaan kita untuk tetap berada pada koridor ilahi. Asar, maghrib itu koridor ilahi. Jadi ada momentum diingatkan terus. Puasa juga sebenarnya kan begitu. Ramadan ini memang setahun sekali, tapi ada momentum Senin, Kamis, setengah bulan itu ya. Zakat, infak, sedekah. Lalu kurban ini seperti apa? Karena kurban ini adalah sebuah ibadah yang sebenarnya longgar. Beda dengan zakat, ketentuannya rigid itu ya. Tapi kurban ini kan ibadahnya yang aturan-aturannya amat sangat longgar, tapi sekaligus menarik gitu. Pesannya apa itu? Pesan yang bisa kita tangkap dari ibadah kurban itu adalah bagaimana kita senang berbagi makanan, saya teringat dengan hadis Nabi itu. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Idza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau memasak gulai, banyakkan kuahnya, ingatlah tetanggamu. Apa yang paling berkesan dalam konteks relasi keluarga?
berkirim bunga, berkirim makanan, atau berkirim yang lain. Maka yang paling hebat itu adalah berkirim makanan. Ini sebenarnya untuk memperkuat jaringan sosial kemasyarakatan kita. Ya, berkirim makanan ini saya sering itu karena banyak ada kegiatan pengajian segala macam. Tuan rumah itu kan memang sudah menyiapkan makanan. Tapi orang datang bawa satu kotak, bawa makanan segala macam. Ternyata berbagi makanan itu dapat memperkuat hubungan antar family, antar keluarga, menjadi ikatan keluarga yang besar. Ketika kita menjelma menjadi ikatan keluarga yang besar, maka keluarga ini menjadi pagar bagi kehidupan anggota keluarga kita. Misalnya keluarga A dengan keluarga B begitu akrabnya, sering bertukar makanan, silaturahim bagus. Ketika anak A melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, dilihat oleh keluarga B, apakah dia akan biarkan anak keluarga A ini? Tentu tidak, karena ini menjadi bagian dari keluarganya. Nah, dari kurban ini pada level sosialnya tadi, ya, yang kita membagi daging-daging itu sebenarnya menggembirakan orang lain dengan berbagi makanan, kita menjadi akrab, kita menjadi solid, kita menjadi bersaudara, dan akhirnya akan menjadi saling melindungi, saling mengingatkan. Inilah nanti imam kita ketemu pada surah At-Tur, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Nanti di surga engkau akan ketemu satu keluarga dengan keluarga yang lain, yang mereka saling bertanya, pertanyaannya sama, kenapa engkau berada di surga ini? Semua jawaban kita saat itu mengatakan, karena dulu waktu di dunia, kami membangun keluarga kami adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya pesan kurban itu, jangan berhenti di 10, 11, 12, 13, tapi pada hari-hari berikutnya banyaklah berbagi makanan, terutama dengan jiran, tetangga, dengan sahabat, karib kiri kanan. Itu akan membawa satu keakraban yang luar biasa. Baik, teman-teman, itu kalimat penutup yang sebenarnya bukan jadi kayak kalimat penutup sih itu. Karena itu panjang. Tapi itu patennya kita selalu bicara dengan Prof. Akmal. Kalau kami sama Bang Rudi sebagai kameramen selalu bilang, nah, kalau ngomong sama Bang Akmal ini kayak kurban merasa tiap hari ya. Karena daging semua. Katanya gitu. Daging semua. Mudah-mudahan teman-teman saya selalu, kita akan bertemu lagi di episode Hal Ataka lainnya yang insya Allah nanti setelah ini kita masuk episode yang membahas tentang perkembangan Islam di tanah Tiongkok dan lain sebagainya lah. Orang Prof. Akmal yang sudah berangkat ke sana, imam belum kok. Nanti gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.